Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasyarian Nafik dari kelas 11-6. Di sini saya akan menjelaskan tentang peta penjelajahan samudra oleh bangsa Eropa yang saya buat kali ini. Bangsa yang akan saya jelaskan pertama kali yaitu bangsa Portugis. Bangsa Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang melakukan pelayaran di bawah pimpinan Bartolomeu Dias. Penjelajahan pertama yang dilakukan oleh Portugis hanya sampai belayar ke ujung Afrika Selatan atau biasa disebut Tanjung Harapan pada tahun 1496. Sesampainya di sana, pelayaran yang dilakukan oleh rombongan ini tidak diteruskan perjalanannya dan memutuskan untuk kembali ke bangsa Portugis. Selanjutnya, bangsa Portugis melakukan penjelajahan samudra di bawah pimpinan Vasco da Gama melalui jalur pelayaran yang sebelumnya ditempuh oleh rombongan Bartolomeu Dias. Ini jalurnya. Pada penjelajahan kali ini, bangsa Portugis berhasil menemukan salah satu tujuan utamanya, yaitu menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Mereka berhasil mendarat di Kalkuta, India pada tahun 1498. Setelah cukup lama menduduki India, bangsa Portugis melanjutkan jalur pelayaran ke arah timur hingga sampai ke Malaka. Armada Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque berhasil merebut Malaka pada tahun 1511. Pada waktu itu, kerajaan Malaka dipimpin oleh Sultan Mahmud Shah. Selanjutnya, bangsa Portugis terus meneruskan penjelajahannya ke arah timur dengan tujuan mendapatkan sendiri pusat rempah-rempah yang ada di Kepulauan Maluku. Pelayaran dari Malaka dan ke Maluku dipimpin oleh Antonio de Abreu dan Francisco Serrao pada tahun 1512. Selanjutnya saya akan menjelaskan jalur penjelajahan bangsa Spanyol. Jalur bangsa Eropa berikut. Bangsa Spanyol memiliki jalur pelayaran bangsa Eropa yang berbeda dengan Portugis karena Spanyol mendapat hak eksklusif menguasai kawasan bagian barat, sedangkan Portugis mendapat hak menguasai kawasan bagian timur, sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian Tordesillas. Pelayaran oleh Spanyol dipelopori oleh Christopher Columbus, namun rombongan ini tidak sampai ke Indonesia. Rombongan Christopher Columbus hanya berhasil sampai di Haiti, Kepulauan Karibia. Pelayaran yang dilakukan oleh Christopher Columbus menghasilkan pengetahuan akan benua baru yang sekarang dikenal dengan benua Amerika, sehingga Christopher Columbus sering disebut-sebut sebagai penemu benua Amerika. Ini jalur Spanyol ke benua Amerika, Kepulauan Haiti. Selanjutnya, bangsa Spanyol melakukan pelayaran di bawah pimpinan Ferdinand Magellan dan Sebastian de Elcano, di mana Ferdinand Magellan melakukan pelayaran dari Spanyol menuju barat melalui Samudra Atlantik dan sampai pada sebuah selat Magellan. Setelah melewati Samudra Pasifik, rombongan ini berhasil mencapai Kepulauan Masava, Filipina. Sayangnya, Ferdinand Magellan tewas di Filipina dikarenakan di Filipina sedang penduduk Filipina tidak menerima akan keberadaan dari rombongan ini. Di bawah pimpinan Juan Sebastian Elcano, rombongan pelayaran Spanyol kali ini berhasil mencapai Maluku. Rombongan pelayaran Spanyol meneruskan perjalanan dan kembali ke Spanyol melalui Tanjung Harapan, sehingga dapat dikatakan bahwa rombongan pelayaran bangsa Spanyol telah mengelilingi bumi, di mana Spanyol berangkat menuju jalur barat dan kembali dengan jalur yang berbeda dari arah timur. Ini jalur Spanyol. Mereka dari arah barat dan berakhir ke dari arah timur. Selanjutnya saya akan menjelaskan jalur penjelajahan dari bangsa Inggris. Keberhasilan Portugis menemukan Maluku membuat perdagangan rempah-rempah di Eropa semakin meluas. Lisabon atau ibu kota Portugis berkembang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di Eropa Barat.
Kondisi ini membuat Inggris dapat mengambil keuntungan besar dalam perdagangan rempah-rempah karena dapat memperoleh rempah-rempah secara bebas dengan harga yang murah. Adanya konflik antara Inggris dan Portugis sebagai bagian dari Perang 80 tahun membuat Inggris mulai kesulitan mendapatkan rempah-rempah dari Lisabon. Kondisi tersebut membuat bangsa Inggris berusaha mencari sendiri negara penghasil rempah-rempah dengan melakukan pelayaran. Jalur pelayaran bangsa Eropa yang ditempuh Inggris sama dengan jalur Spanyol yang dikenal dengan jalur rute Magellan. Ini jalur Inggris melalui Selat Magellan. Tokoh pelayaran perjalanan samudra bangsa Inggris adalah Francis Drake dan Thomas Cavendish. Meskipun berhasil mencapai Nusantara atau Indonesia, namun Inggris tidak banyak memberikan banyak pengaruh di Indonesia. Kondisi ini dikarenakan bangsa Inggris yang terdesak oleh Belanda yang berhasil mencapai Nusantara di Banten. Bangsa Inggris memfokuskan usahanya di India melalui kongsi dagang Inggris yaitu EIC. Dan terakhir, jalur penjelajahan yang akan saya jelaskan yaitu bangsa Belanda. Belanda juga mendapat larangan untuk bertransaksi di Lisabon seperti negara Inggris, sehingga pihak Belanda juga ikut melakukan pelayaran menjelajahi samudra dengan salah satu tujuan utamanya untuk mendapatkan rempah-rempah. Tokoh penjelajah samudra dari Belanda yang berhasil sampai di Nusantara atau Indonesia adalah Cornelis de Houtman. Sebelumnya ada tokoh lain dari Belanda yang melakukan pelayaran namun tidak berhasil sampai ke Indonesia. Tokoh pertama yang melakukan penjelajahan adalah Barents yang mencari daerah timur melalui jalur utara. Sayangnya rombongan ini mendapat masalah karena air laut membeku di kutub utara dan memutuskan untuk kembali. Dalam perjalanan pulang, Barents meninggal dan namanya diabadikan untuk sebuah nama laut. Pelayaran oleh Belanda berikutnya dilakukan oleh Cornelis de Houtman, di mana jalur pelayaran bangsa Eropa yang dilakukan Belanda mengikuti rute pelayaran Portugis. Namun Belanda langsung menuju pelabuhan Banten dengan menyeberangi Samudra Hindia dan melalui Selat Sunda tanpa melalui India. Ini jalur penjelajahan bangsa Belanda. Sekian, hanya itu yang dapat saya jelaskan dari peta penjelajahan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.